Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam program Asam Aceh Sepekan ya, langsung dari ruang siaran 107,9 Asal FM Radio Salam Radio kita yang mengandung. Baik sahabat Asal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmi dan juga rekan saya Adi Asmadi, kita akan membahas beberapa topik pembahasan terkait dengan berita yang sudah di portal aceh1.com. Nah, untuk hari ini Bang, ada berapa topik yang akan kita bahas di dalam Aceh Sepekan? Alhamdulillah untuk pekan ini kita ada 7 topik yang paling banyak menyerap perhatian pembaca kita di netizen. Kemudian ketujuh topik ini pastinya menjadi bahasan terus-menerus ya, face to face, karena apa? Pemberitaan di Aceh 1 ini menjadi bagian dari isu yang mengemuka terutama di Aceh. Nah, ada 7 tematik yang kita coba simpulkan ya dari perjalanan sepekan ini, pemberitaan kita di website aceh1.com. Yang pertama itu tentang Irwandi ya, Gubernur Aceh. Kemudian tentang peredaran narkoba. Yang ketiga yaitu tentang laporan lingkungan oleh warga. Ini terkait tentang gajah ya, satwa liar. Kemudian tentang polemik tanah Prabowo di Aceh. Iya. Sangat menyita perhatian juga ya. Iya. Masih segar ini. Iya. Selanjutnya korban tenggelam di Aceh Utara ya, ya. Kemudian dua lagi yaitu tentang bagaimana kondisi nasib para pekerja TKI di Malaysia ya. Juga ada yang lalu yang terakhir ini tentang Supermoon. Menjadi berita soft news nantinya ya. Oke. Baik, itu dia tadi ada 7 topik berita dalam Aceh Sepekan yang sudah dimuat dalam portal aceh1.com, dan kita akan coba mengulasnya lebih dalam lagi bersama Bang Murin hari ini. Oke, untuk pertama mungkin kita akan bahas dari topik yang pertama tadi ya, tentang kasus sudah cukup lama ya kalau kita melihat kembali berita-berita sebelumnya. Ini sudah dari Juli 2018 hingga kini Februari 2019. Kasus ini belum terungkap juga bagaimana sebenarnya bagaimana sebenarnya penyelesaian dari kasus ini belum terungkap kebenarannya. Karena kalau kita melihat pernyataan dari kedua belah pihak, jaksa itu menuntut bahwa Irwandi telah melakukan suap, sementara dari pihak Irwandi sendiri itu tidak mengakui perbuatan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari berita di portal aceh1.com nih Bang Murin, iya. Di sini dibahas tentang Irwandi akan membongkar keterlibatan petinggi negara dalam kasus suap dana Otsus Aceh. Nah, ini jadi pertanyaan juga sebenarnya, kenapa baru sekarang ya Irwandi mulai mengangkat tentang keterlibatan petinggi negara dalam kasus suap dana Omnibus di Aceh untuk anggaran 2018. Iya, kita udah lihat ya bagaimana proses Irwandi ini paling seru ya sebagai gubernur Aceh, apalagi kita punya otonomi khusus. Ini menjadi sorotan publik ya. Kutipan dari berita kita, Irwandi mengatakan di saat diwawancara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Senin tanggal 18 Februari 2019 yang lalu, kata beliau ini ada settingan sepertinya. Pasti ada, kata beliau sangat yakin gitu ya. Kalau aku ceritakan nanti banyak petinggi negara ini yang kena. Nah, ini pernyataan yang penasaran juga nih bagi publik ya. Benar. Seperti apa ini yang beliau tahu. Settingan yang bagaimana? Nah, ini perlu kita telusuri. Berikutnya pada pemberitaan lanjutan, karena ada Stevie Brase disebut ya dalam persidangan. Lagi-lagi. Iya benar. Beliau seorang model yang berdarah Manado ini kembali memuat statement tentang Irwandi Yusuf, gubernur nonaktif ya. Bahkan memposting sebuah video, ada 4 bagian ya, di akun. Nah, di Aceh 1 juga kita bisa merilai kembali bagaimana kasus yang menyeret nama gubernur nonaktif Aceh ini, Pak Irwandi, menuai titik terang. Jadi ini kayaknya makin terang nih anggapan dari data berita kita ya. Menjelang vonis ini sebenarnya makin terang ini beritanya ya. Usai sidang kemarin yang terkait tentang apa yang disampaikan oleh pesan dari Pak Nova Irwansyah selaku PNJ ya.
Lalu bisa juga mengikuti langsung wawancara eksklusif Irwandi Yusuf, ancam petinggi negara yang terlibat. Bisa lihat visualnya di online Aceh 1. Tapi kalau di beritanya sendiri itu belum disebutkan ya petinggi negara yang mana saja yang Terlibat. ya yang terlibat bercium baunya, nggak ada. Belum ya, data-data yang belum sampai belum ada. Tapi pernyataan ini menjadi satu ukuran bahwa ada ruang baru, ada sisi baru, ya itulah makanya kita sebut ini ada titik terang, minimal menuju jelang vonis ada sesuatu yang besar pastinya ya, gitu. Ya sepertinya kalau kita nggak ke depan pun berita akan semakin. Dan ini sudah cukup lama juga begitu ya kasus yang melibatkan Iya. Kota Aceh ini. Menurut pandangan Bang Murid sendiri terkait dengan ada juga petisi begitu ya. Ya Terkait sekarang dengan- sudah muncul petisi-petisi yang katanya untuk selama menghentikan ini terkait dengan kasus Irwandi ini ada diskriminasi. Kenapa kok dari Juli sampai sekarang itu kasusnya nggak kelar-kelar? Jadi kalau menurut pandangan Bang Murid sendiri bagaimana? Kalau menurut saya karena Aceh ini kan tidak bisa juga kita sebut bisa dikomentari seperti itu ya, apalagi ini kan kejadian yang menurut saya luar biasa ya, kecelakaan dalam sisi ada delik hukum yang menjangkiti eksekutif kita, gubernur dalam hal ini. Jadi kalau ada anggapan seperti itu, statement atau petisi misalnya itu jauh kepada di luar persoalan persidangan. Ya kita boleh mengomentari tapi ya tentu vonis ini haknya hakim. Gitu. Ya opini silakan ya, tapi selama tidak masuk ke dalam ranah undang-undang ITE sampai memfitnah, saya pikir orang bebas dengan argumen hukum yang dia maknai dalam pengalaman menganalisa, kita bebas saja. Tapi catatannya setiap orang harus disebut, siapa yang menyebut opini itu harus istilahnya bisa membuktikan opininya, bertanggung jawab. bertanggung jawab. Oke, ini kembali lagi ke judul tadi ya soal Irwandi akan membongkar keterlibatan petinggi negara. Ini menurut pandangan Bang Murid sebagai seorang jurnalis ya, kira-kira mungkin tidak hal seperti itu akan terjadi? Mungkin tidak seorang Irwandi nanti akan menyebutkan deretan nama-nama petinggi negara yang terkait dengan kasus suap otonomi daerah. Pengalaman kita dari beberapa petinggi bupati misalnya ya, termasuk gubernur di provinsi lain yang mungkin terlibat ya, dan petinggi lembaga lain ya, sepertinya kalau ada semacam argumen ini akan diungkap semua. Pengalaman kita ya selama di Indonesia kasus-kasus ini semakin menguak gitu ke publik gitu. Sepertinya tidak kenapa kita belajar dari pengalaman ya kan? Pengalaman itu guru yang paling tidak terbantahkan. Jadi ini misalnya harus kita hati-hati juga. Kalau memang ini terjadi mungkin yang pertama ada gubernur yang menguak realita yang dia sebut sebagai opininya bahwa ada tindak pidana yang melibatkan banyak petinggi negara. Ini menjadi melawan budaya kita, kira-kira gitu ya. Budaya kita kan mengancam, tetapi tidak terbuktikan ternyata dari beberapa yang sudah pernah yang disidang oleh KPK. Dan kalau ternyata ya kejadian seperti yang disebutkan oleh Pak Irwandi, beliau akan mengungkap atau membongkar keterlibatan petinggi negara dalam kasus ini. Kira-kira menurut Bang Murid apa yang akan terjadi? Yang udah pasti kita akan pilih gubernur baru, kan? Itu ke jalan terus ya. Tsunami udah lebih dahsyat, tapi kita ada pengganti, ada apa istilahnya rekonstruksi. Berarti kalau seperti ini misalnya terjadi clash hukum kita di tingkat paling tinggi ya, gubernur misalnya seperti itu, terpidana misalnya seperti itu. Ya ini kan dunia perubahan itu yang udah pasti kita harus siap gitu. Nah, kembali pun Irwandi tidak nanti misalnya tidak bersalah, kita juga harus siap. Politik juga harus apa istilahnya dinamis, tidak beku gitu. Orang Aceh itu paling tabah menurut saya. Saya juga orang Aceh ya. Jadi tidak perlu harus kita underestimate ya, tidak perlu harus frustrasi misalnya. Jangan terus. Irwandi menang di dalam persidangan, Irwandi kalah dalam persidangan, ya orang Aceh tetap akan bangun dan akan kita fisik ya di sini harus tetap damai, tetap bisa untuk membangun seperti itu. Cuma nanti kalau dari pandangan masyarakat sendiri pasti akan ada lah respon-respon yang pro kontra seperti biasa. dinamika.
Dan maka itu mungkin akan lebih seru di dunia maya daripada di dunia nyatanya ya. Itu heboh ya, warganet atau juga netizen itu. Ya, oke. Apapun yang akan terjadi ke depan, kita berharap tentu seperti kata Pak Murid tadi, mau Irwandi itu kalah di persidangan apapun menang, kita berharap masyarakat Aceh ini tetap apa istilah tetap stabil lah, jangan sampai muncul hal-hal yang kayak kita bilang tadi, jangan sampai saling menghujat ya, karena memang kalau kita lihat sekarang pendukung yang pro dan kontra itu nyaris seimbang juga, yang pro banyak, yang kontra juga cukup banyak. Jadi kebenaran hukum itu punya statement sendiri, punya istilahnya punya sistem ya, kita hargai gitu. Kalau negara tidak punya instrumen hukum yang kuat, terus politiknya saja yang menjadi istilahnya stewardnya, itu menjadi bahaya gitu. Jadi negara dalam bahaya. Ada satu yang menarik sebelum kita tutup topik yang Irwandi ini, bahwa bupati yang terlibat ya sudah sah istilahnya terlibat, ini kan baru diganti nih kemarin ya pelantikannya. Jadi kita juga muat beritanya walaupun tidak secara langsung bicara Irwandi, tapi cara beliau sendiri sebagai yang terikut ya di dalam kasus ini. Jadi kalaupun Irwandi nanti diganti karena kasusnya sudah seperti itu misalnya, maka inilah repotnya. Kalau kita sudah pilih lalu jadi masalah, ada hambatan pembangunan, kita urusin yang ini lagi, harusnya kita maju ke depan gitu, tapi terpaksa stagnan di sini, pause di sini, harus diganti PLT, dan kewenangan PLT yang berbeda. Nah harapan ke depan, gubernur dimanapun, bupati, wali kota, kita pilihlah yang bersih gitu ya, dan politik juga harus mendorong supaya semakin bagus. Jadi proses transisi itu memang memerlukan ring waktu yang membosankan juga ya gitu ya, harusnya kita bangun gitu ya, harus ada teken bisa cepat misalnya ya, beberapa argumen Aceh hebat dan seterusnya, visi misinya itu harusnya bisa terus di positifkan gitu ya seperti itu. Sebenarnya sih udah kita cukupkan dulu, nanti insya Allah kita akan bahas lagi seperti ya Sabtu depan. Baik, Bang Murid, kita akan lanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu tentang narkoba ya. Ini kasus narkoba ini terjadi di Aceh Besar. Nah itu jadi ada statement dari Wakil Bupati Aceh Besar, yaitu Tengku Haji Husaini Abdul Wahab. Beliau meminta aparat penegak hukum untuk menembak mati bandar narkoba yang ada di kabupaten itu. Iya, ini kasus narkoba nih, Aceh lawan narkoba ini perang ya. Itu dari awal dicetuskan bahwa kita harus berperang karena apa, ini merusak sekali ya. Yang menarik nih ya, Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Abdul Wahab ini dengan kekuatan politik ya, kekuatan kekuasaan eksekutifnya maksud saya ya, seharusnya mendorong ini lebih. Jadi komentarnya sudah bagus, ayo kita selaku wakil bupati sekalipun ya diseser terus ya, istilahnya dikawal terus gitu. Ini ada juga ungkapan beliau dalam berita kita, tembak mati saja bandar narkoba, mereka merusak umat, terutama generasi muda yang meneruskan bangsa ini ke depan. Ini kata Tengku Haji Husaini ya, di Janto waktu itu pada hari Kamis. Nah pernyataan tersebut ini disampaikan ketika menghadiri pembakaran 8.605 ya kilogram ganja di Mapolres Aceh Besar, didampingi atau dipimpin oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Ali Satria dan dihadiri unsur pimpinan daerah. Peristiwa bakar ganja ini udah biasa ya di Aceh, di mana-mana ada. Tapi bagaimana penegakan hukum? Makanya kekhawatiran Pak Wakil Bupati ini, Pak Tengku Haji Husaini ini mati gitu. Ini kan bicara soal hukum juga kan, ya, terutama terkait tentang pidana narkotika ya. Ada juga berita kita ya bicara tentang bagaimana mungkin sudah dihukum mati tapi di Aceh atau di Indonesia hukuman mati itu tidak dijalani. Jadi terdakwa terpidana hukuman mati tapi tidak mati-mati. Itu juga kita tulis ya di berita kita, di link lainnya gitu ya, bisa disimak di Aceh 1. Menarik ya, kita lanjut lagi ya mungkin. Ada sebanyak 11 narapidana dan juga tahanan kabur dari rumah tahanan rutan kelas 2B di Takemang. Kalau tadi berita di Aceh Besar, sekarang di Aceh Tengah. Ini belasan narapidana ini kabur dengan cara menjebol plafon rutan dan merusak jeruji besi ruang bendahara rutan tersebut. Jadi
kuat sekali ya, mungkin kena narkoba jadi kuat kali ya, bisa merusak bangunan ya. Iya. Nah ini menarik juga ini kita bahas ini. Nah seharusnya kan begini loh, kita kan beberapa waktu lalu juga sudah mendengar berita tentang kaburnya ratusan bahkan kemarin itu di Aceh yang besar. Ya, jalan baru ya. Ya. Nah kalau kita berpikir secara logika, peristiwa sebesar itu sudah pernah terjadi dan ini terjadi lagi di Takengon. Ini apa penyebabnya kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Seharusnya kan setelah kejadian kemarin di Aceh besar itu para penjaganya kan harusnya sudah lebih waspada, lebih wanti-wanti untuk menjaga keamanan itu supaya lebih ketat. Artinya kalau di Aceh besar terjadi, di Takengon juga kemungkinan pasti terjadi, ya kan? Nah kalau kita lihat lagi dari segi bangunan, apa ini mungkin karena kondisi bangunannya yang Rapuh ya. Ada seadanya begitu kan. atau emang nggak ada penjaga di sana? Dari penelusuran kita dari beberapa kasus yang sama soal Kabur. pengamanan ya, pengamanan penjara gitu. Orientasinya sebenarnya kanan bludak ya, itu udah pasti ya. Jadi istilah kita manusia ini kan kreatif ya. Kalau sudah semak sekali, udah rapat sekali pasti berpikir untuk mempertahankan diri. Itu sangat istilahnya sifat yang paling dasar ya dari manusia. Kalau fasilitasnya tidak lagi memenuhi standar dengan jumlah kamar ya atau ruang penjaranya itu sudah tidak layak gitu. Ya orang kan butuh hidup ya, walaupun dalam penjara kehidupannya. Tapi mungkin naluri untuk bertahan hidup itu mungkin ya, itu secara sisi yang lain sebenarnya ya. Itu opini saya saja ke sini. Tapi yang pasti bahwa ini evaluasi terhadap fasilitas penjara baik di Aceh besar misalnya, di Takengon atau dimanapun di wilayah kita harus betul-betul diawasi, harus betul-betul bisa menunjukkan kepastian lah keamanan itu. Nah, jadi terjadi pengulangan kasus-kasus yang sama seperti ini, kabur lagi kabur gitu ya. Narapidana yang kabur ini juga istilahnya dengan tema yang sama ya, merusak bangunan gitu, strateginya sama. Nah yang unik pakai kain ini ya, ini juga ada laporan kita. Menyambungkan kain. Menyambung kain ya. Itu kan kalau kita lihat udah biasa, bahkan di pesantren ya, pernah kejadian kayak gitu. Yeah. Maksudnya tidak ada cara yang baru, tapi ini justru bisa terulang lagi. Ini yang kita sayangkan ya, betul sekali ya. Nah di dalam berita kita ada menulis kutipan juga bahwa napi dan tahanan ini berhasil menjebol bagian atas ruangan. Jadi plafon itu kalau di jejaknya dikasih jejak besi, tapi kenapa plafonnya setelah dijebol langsung bisa masuk ke jalur bebas ya? Ini unik juga ini pengamanan ala Abu Nawas kalau bahasa saya. Jadi pintu pagar itu pintunya saja, pagarnya nggak ada. Gitu. Ini harus pasti harus ada satu evaluasi yang baik. Apa yang menjadi dasar-dasar kriteria satu bangunan penjara itu harus dievaluasi. Infrastrukturnya itu betul dicermati gitu. Jadi orang betul-betul merasa terpenjara kalau dia memang narapidana gitu. Jadi tidak hanya menunggu kapan waktu untuk pergi gitu. Gitu. Berarti pertama harus jadi bahan evaluasi dari segi infrastruktur. Iya, selain ini ya, istilahnya kalau kemarin kan juga baru rekrutmen, apa istilahnya, penjaga lapas ya. Jangan hanya dari sisi itu saja, tapi juga diperhatikan dari segi infrastrukturnya. Oke, kita rasa sudah cukup masalah hal itu. Kita lanjutkan lagi tentang, nah ini kita beralih ke lingkungan. Oke, kalau tadi mungkin pikiran kita soal politik, soal narkoba berat ya, sekarang kita beralih ke informasi lingkungan. Nah kalau soal lingkungan ya, ini lagi-lagi tentang gajah. Gajah di Aceh Utara kembali turun ke area perkebunan warga di Dusun Agung-Agung, Kecamatan Codgiri, Aceh Utara pada Rabu kemarin itu pukul 2 dini hari. Nah ini kalau berdasarkan berita yang informasi yang didapatkan dari jurnalis Portal Aceh 1, ini bagaimana kejadiannya? Pokoknya begini ya, warga kita ya, warga di pelosok ya, terutama di kawasan yang ada satwa liar ya, juga yang berimbas tentang lingkungan dan hutan seperti itu, menyampaikan laporan terus menerus ya. Peristiwa soal gajah ini jadi catatan bagi kalau saya mengatakan sudahlah, jangan lagi korbannya terus jatuh gitu ya. Ada KSDA gitu kan, ada Pak Sabto gitu. Ayo Pak Sabto, bagaimana caranya supaya
warga ini tidak terus khawatir ya. Jam 2 malam biasanya kita tidur nyenyak, tapi harus jagain gajah gitu. Ya, kebun gitu. Jaga kebun, jaga bahkan ini masuk ke wilayah rumah ya, perumahan warga. Oh, berarti ini sampai Ah. menimbulkan kerusakan. Pasti. Ini laporan kita yang terus-menerus dikirim oleh warga, jurnalis ya, jurnalis warga. Mereka juga sangat intens gitu memberikan laporan bahwa masih terjadi loh. Halo Aceh 1, ini tolong beritakan masih ada gitu. Ya, gajah masuk. Masih ada. Jadi sangat disayangkan jika terus-menerus kekhawatiran ini masih menjadi isu penting di masyarakat, terutama di kawasan yang dekat dengan hutan ya, ada satwa liarnya. Dilaporkan di sini 6 ekor gajah kembali turun ke area perkebunan warga. Jadi kebun dirusak, tepatnya di dusun Abong-Abong, Kecamatan Corgirek, Aceh Utara. Terjadi pada hari Rabu pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 2 dini hari. Nah, Junaidi melaporkan di sini ya, jurnalis warga kita. Kondisi itu memaksa warga untuk berjaga-jaga mengantisipasi gajah-gajah itu karena masuk ke wilayah perkampungan. Jangan sampai seperti itu. Ya, berarti. Nah, jadi alat-alat tradisional mereka biasanya pakai ini, pakai marcon itu. Marcon besar, marcon kalau kita lihat ukuran seperti marcon bambu seperti itu ya, untuk mengalihkan perhatian gajah. Ada beberapa juga ya yang kita tahu dari laporan warga, mereka juga menggunakan gajah jinak untuk memancing ya, supaya bergeser dari lokasi itu misalnya. Lalu ada juga menghidupkan api. Yang saya tahu memang persoalan utama klasik dari soal gajah masuk ke perkampungan dan kebun maupun persawahan itu karena memang jalan mereka. Bayangin ya, semut memang udah jalannya gitu, tiba-tiba kita belokin gitu atau apa gitu ya, nggak mungkin, dia pasti balik jalurnya karena duluan dia mungkin berada di situ. Kita kan masuk ke kawasan yang dulunya hutan, kita buat pedesaan di situ, kecamatan. Masalah gajah. Jadi kita cerita itu ya, ini kan berbagi ya. Ini bukan milik kita saja, milik tumbuh-tumbuhan alam Gajah nggak raya ini. pernah salah. Lagian dia nggak sekolah ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Bagaimana argumen pemerintah yang sangat komprehensif, bagaimana BKSDA yang juga penting untuk sinergis ya, supaya tidak terus menerus. Apa kiatnya? Solusi terbaik? yang terbaik itu Terbaiknya. Saya pikir ahlinya juga harus bicara ya. Sesekali diundang loh. Bagaimana ahli soal gajah ya. Bagaimana bisa menganalisa dengan baik dan istilahnya di wilayah sendiri ini ada ahlinya sendiri, ada pawangnya gitu. Nah, mereka itu harus dilibatkan gitu ya. Mereka paling tahu tuh bagaimana kondisi lingkungannya. Jadi itu soal laporan. Nah, katanya nih di Aceh 1 lagi mencari sosok jurnalis warga ya. Benar sekali. Tapi beritanya ini hanya terkait dengan isu-isu lingkungan saja. Betul sekali. Nah, ini gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Mana tahu benar nanti ada yang mau mendaftarkan diri. Ya, ingin bergabung berarti ya. Iya. Baik, jadi Aceh 1 ini sudah sekitar setahun yang lalu ya, sudah memulai bagaimana menginisiasi masyarakat kita, terutama di kawasan-kawasan yang punya kasus yang sering terjadi. Nanti kita sebut apa saja wilayahnya ya. Kebetulan Aceh1.com ya, PT kita ini, media online kita ini sering mendapat kiriman berita dari warga. Nah, apa salahnya kita buka ruang bagi masyarakat kita ya untuk menulis atau menyampaikan berita langsung. Jadi kita rekrut. Kebetulan kita bekerja sama dengan WWF ya, North Sumatera, membuka peluang menulis seluas-luasnya bagi warga di pedalaman untuk mengikuti program SRCS istilahnya ya. Yang pasti program ini adalah memuat berita yang disampaikan oleh para netizen atau jurnalis warga. Pengertian dari jurnalis warga itu sendiri adalah relawan menulis yang tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Peserta yang kita rekrut nantinya ini bisa diterima sebagai calon peserta. Nanti mereka akan dihubungi melalui email ataupun WhatsApp ataupun SMS dan telepon. Silakan isi formulir ya yang kita sudah lampirkan di website kita.
terkait tentang berita ingin bergabung menjadi jurnalis warga, daftar di sini. Itu linknya ya. Nah, syaratnya bagi warga atau masyarakat yang ingin menjadi jurnalis warga adalah pertama, tinggal di wilayah yang berdekatan dengan hutan. Boleh hutan mangrove juga ya. Juga berdekatan dengan aliran sungai maupun habitat satwa di wilayah Diren, Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Itu yang pertama syaratnya. Jadi nggak mungkin kan misalnya di Banda Aceh gitu kan nggak ada ini tadi nggak ada asal laporin tentang Aceh gitu ya, nggak ada gajah paling Gajah. kemana ya di sini ya, bingung juga kita cari gajah karena memang bukan wilayah kawasan mereka gitu. Lalu bersedia mengikuti ya, syarat kedua, bersedia mengikuti pelatihan GPZ jurnalis selama 2 hari. Jadi kita pengetahuan, kita berikan sisi teknis bagaimana membuat laporannya bagi kandidat nanti ya. Kita akan sampaikan ini metodenya, sangat simple, sangat praktis. Kita nggak akan membuat mereka menjadi istilahnya kaku dalam membuat laporan. Yang pasti itu sebagai laporan dasar, nanti akan diteruskan ke editor atau wartawan untuk memblow up. Pasti kita ingin langsung di sumber utama, sumber asli di maksudnya. Yang ketiga, syaratnya tentu harus punya handphone. Nah, handphonenya ini nggak harus Android ya, tapi minimal bisa mengambil foto ya, bisa mengambil foto. Ya diusahakan ya punya kamera gitu. Tapi kalaupun tidak ya anggapannya adalah bahwa SMS, telepon itu menjadi bukti bahwa si warga ini benar-benar bisa menyampaikan deskripsi gitu, peristiwa yang dia lihat atau laporan yang terdekat gitu. Kemudian yang terakhir syaratnya pasti ya punya kepedulian terhadap alam dan satwa. Kalau kita berada di lokasi itu, kita tahu gajah lewat situ, banyak rumah hancur, tapi kita nggak ada inisiatif ya. Inisiatif ini penting sekali, kepedulian ya. Kalau ini nggak punya rasa terhadap alam itu yang jauh lebih dekat gitu ya, dan juga kecintaan kepada satwa liar ini kurang dimiliki, ini jadi persoalan sendiri gitu ya. Sudut pandangnya jadi berbeda gitu. Jadi tentu warga yang punya inisiatif yang peduli kepada alam dan juga satwa ini yang baik. Nah seperti itu. Alasan kami ya, alasan WWF juga ini menjadi istilahnya pagar ya, menjadi penjaga yang paling dekat dengan peristiwa-peristiwa alam dan juga peristiwa satwa liar ini. Ya harapan kita tentu nanti kita akan teruskan ya berita-berita mereka seperti yang saat ini juga sudah kita lakukan ya. Bagaimana apa yang dialami warga di daerah bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah, oleh penegak hukum ya dalam persoalan satwa liar misalnya, kalaupun ada eksploitasi ya, ada pembunuhan gajah misalnya seperti itu, atau juga seperti harimau juga termasuk ya satwa liar yang dilindungi. Nah itu bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah. Kita akan teruskan karena kita juga mereplay, mengkonfirmasi apakah benar berita ini, bagaimana tanggapan para pengambil kebijakan. Seperti itu yang kita lakukan itu deh. Oke, itu dia informasinya terkait dengan lingkungan dan juga rekrutmen citizen journalism di Aceh 1 ya. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, ini juga topik yang gak kalah seru dengan topik Irwandi tadi, Bang More, yaitu tentang status tanah Prabowo di Aceh. Nah, ini kayaknya semenjak debat Capres-Cawapres kemarin ini mulai terkuak ya, sedikit demi sedikit mulai merambah. Dan di Aceh pun ini sudah mulai heboh juga, sampai muncul statement dari Irwandi ya yang katanya tanah Prabowo di Aceh itu bermasalah. Nah, ini gimana Bang More? Iya, ini kan sudah jadi bahan nasional ya, juga perhatian publik dimanapun ya, apalagi di Aceh ya. Apa yang disampaikan dalam debat ya antara capres nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu langsung menjadi viral ya, menjadi daerah karena yang dibahas adalah Aceh ya, apalagi Aceh saat ini sedang betul-betul butuh perhatian dari sisi pembangunan.
Kebetulan ya, persoalan tanah Prabowo di Aceh ini mendapat banyak konfirmasi dari beberapa narasumber kita. Yang pertama, ini dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan LHK Aceh, Pak Syahrial ya. Setelah kita konfirmasi, beliau menyebutkan bahwa justru pendapat beliau ya, opini beliau, ini Pak Syahrial ini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menyebutkan bahwa Prabowo sebagai pahlawan gitu ya. Wah ini unik juga ini, ada pandangan seorang kepala dinas menyebut bahwa Prabowo sebagai pahlawan. Alasan beliau, alasan Pak Syahrial, karena ia membeli aset yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan lain pada. Jadi rupanya anggapan kenapa disebut pahlawan karena beli aset peninggalan perusahaan lain gitu ya. Yang terbengkalai. Terbengkalai. Jadi kalau tidak dibeli mungkin bisa ruwet misalnya atau dalam kondisional yang kurang baik gitu. Nah disebutkan di sini di dalam berita kita yang bertajuk linknya Kepala Dinas Kehutanan Aceh sebut Prabowo sebagai pahlawan. Ini alasannya disampaikan bahwa aset yang dibeli oleh Prabowo ini berupa aset milik PT Tusam Hutani Lestari atau PT THL. Luasnya cukup luas rupanya, 97.300 hektar. Wah, luas Jadi nggak banget cuma ini. di Aceh Tengah tapi Iya, sampai di Benar Meriah, kemudian ada Aceh Utara dan Biren juga rupanya. iya. Nah, beliau menjelaskan di sini ya, PT THL dulunya merupakan perusahaan patungan antara pihak ketiga dan PT Inhutani. Nah, namun dominasi saham dikuasai oleh pihak ketiga. Maka pada saat itu mereka mempunyai tunggakan kepada negara atas pinjaman reboisasi. Nah, ini dasar kenapa Pak Dinas ya. Kepala Dinas menyebut, wah karena ingin menyelamatin mungkin ya pendapatnya. Jadi saya pikir ini apresiasi ya seorang kepala dinas kepada Prabowo ya. Nah, seperti itu. Sebagai pahlawan. Pahlawan ya, pahlawan Cuman ini bisa penyelamatan aset ya. Iya benar. Dapat apa ini ya? Dapat award kali ya. Iya. Nah, kemudian juga apa lagi Bang? Ini? Soal tadi Iya. nah soal klarifikasi pernyataan calon presiden nomor 1 yaitu Jokowi soal pemilikan ratusan ribu hektar lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. Ini juga ada dikutip pendapat dari Hashim ya di berita portal 1 Aceh. Di portal Aceh 1 juga memuat pernyataan beliau, Iya. Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional. Iya, Badan Penanganan Nasional Prabowo ya, disebut panjang ya supaya nggak salah ya. Baik, rupanya tim sesnya Prabowo Sandi ya Pak Hashim ini, nama lengkap beliau Hashim Jojo Hadikusumo, dia mengklarifikasi pernyataan Capres 01 Jokowi soal kepemilikan lahan Prabowo ya di Aceh, dan juga ada disebut Kalimantan Timur ya. Selain di Aceh ada itu ya Kalimantan Timur. Nah, jadi rupanya Hashim menjelaskan dalam berita kita itu, lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur merupakan aset-aset yang diperoleh dari lelang Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada tahun 2014 silam, seperti itu. Nah, lanjut beritanya di link berikutnya. Ada juga penyampaian tentang Ketua Arus Baru Indonesia Provinsi Aceh, Helmi N. Hakim, justru mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Ini kontra ya, kontra opini dengan Hashim tadi ya, yang tim pemenangan Prabowo. Tim pemenangan Provinsi Aceh untuk Jokowi ya, untuk Presiden Jokowi justru mengatakan terima kasih kepada karena telah mengungkapkan kepemilikan tanah HGU sebesar 920.000 hektar oleh Prabowo di Aceh Tengah dalam debat Capres pada Minggu tanggal 17 Februari yang lalu. Nah, pendapat Helmi N. Hakim ini, fakta ini dapat menjadi penyadaran bagi rakyat Aceh secara umum. Jadi rakyat menjadi sadar, wah seperti ini Prabowo, oh seperti ini Pak Jokowi, seperti itu ya. Jadi membuka atau menguak satu informasi yang cukup valid karena memang sudah dikonfirmasi ya. Jadi bukan hoax ini ya, ini berita yang memang sudah terkonfirmasi. Ya, tapi di satu sisi
ini sebenarnya bisa mendatangkan apa ya, penilaian positif untuk Prabowo, tapi di satu sisi juga ada saja pernyataan-pernyataan negatif yang katanya itu ya, bahwa ini adalah salah satu usaha Prabowo untuk memperkaya diri. Namun kembali lagi kalau kita melihat dari debat capres cawapres itu, beliau menyebutkan bahwa itu adalah tanah untuk digunakan hanya untuk sebatas usaha. Kalau negara meminta kembali, maka dia akan bersedia mengembalikan. Iya, jadi alasannya cukup argumentatif juga ya. Jadi dua-dua pinter nih soal isu ini ya. Kita harus angkat salut. Yang satu balas pantun berikutnya juga bagus ya. Jadi makin meriah ini. Ya kita sebenarnya dorong bahwa kebijakan-kebijakan itu sebenarnya melihat ke depan gitu ya. Balik ke belakang itu seperti kita lihat mantan gitu ya. Jadi jadi persoalan aja yang ada gitu ya. Lebih bagus lihat ke depan gitu ya. Bagaimana kiranya persoalan-persoalan pengalihan aset, penguasaan aset yang dimiliki para tokoh ini, dari dua tokoh ini, Presiden Capres ini, bagaimana argumen mereka sebenarnya? Bagaimana kampanye mereka soal persoalan aset negara gitu. Dari pihak Jokowi sendiri kita ada baca juga di berita nasional mengatakan tidak ada kasus agraria gitu ya. Ini kebetulan kita lebarkan sedikit ya. Bagaimana mengawal kasus isu ini gitu soal penguasaan aset itu. Menariknya pada masa Jokowi sendiri aset asing itu justru lebih besar gitu ya. Kita nggak bahas misalnya pertambangan misalnya ataupun minyak misalnya, kita bahas saja bahwa ada wilayah-wilayah yang ingin dikembangkan gitu. Sebut saja yang sudah terjadi di DKI Jakarta, ya kan? Nah, inilah yang membuat isu ini menjadi makin menarik. Ternyata tarik menarik bahwa apakah aset ini lebih bagus diberikan ke asing atau oleh pribumi, katakan begitu. Mana yang lebih baik? Apakah disia-siakan seperti itu? Ya. Kalau pendapat saya pribadi ya, ini pendapat pribadi, argumennya adalah kalau kita kontekskan sebagai dominasi penduduk Indonesia ini adalah orang Islam ya, gitu ya. Kenapa hukum itu yang ditegakkan bahwa tidak boleh ada tanah yang terbengkalai gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya, istilahnya seobjektifnya, sanggup dipertahankan dampak hukumnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu seharusnya seperti itu. Undang-undang kita juga menyebut seperti itu kan. Bahwa bumi, air, ya apapun yang ada di atas bumi Indonesia adalah milik negara yang akan dimanfaatkan demi kesejahteraan. Nah, hari ini fakta ini menjadi menarik gitu. Bahwa kenapa kok bisa sampai 97.300 hektar di beberapa wilayah yang kita sebutkan tadi tidak dimanfaatkan, misalnya yang di Aceh, terbengkalai seperti itu. Nah, kalau kita lihat Loksmaya sendiri misalnya ya, ada kawasan bekas PT kita sebut ya, yang ya tidak juga dimanfaatkan. Kenapa nggak dipakai? Gitu. Nah, ini banyak juga yang terbengkalai. Ada yang juga udah dibangun tidak jadi dipakai. Di Aceh Timur misalnya ya, kita nggak mau menguak sana, tapi nanti juga akan ketemu aset-aset, bangunan-bangunan yang terbengkalai. Kalau kita kerek ke 10 tahun masa SBY, ada Hambalang. Gitu. Nah ini soal isu besar soal aset. Apakah kita akan mengalami persoalan yang sama ke depan? Ini harapannya pada caleg kita, capres kita ya, terutama bagaimana nilai-nilai yang dimiliki, aset-aset yang dimiliki ya bisa sebagus-bagusnya untuk hal positif membangun bangsa kita. Ini kekhawatiran rakyat kita, kekhawatiran kita juga di media. Bosan kita beritakan aset ini. Selalu ada aset di wilayah yang terbengkalai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada kasus terkait dengan kasus tanah juga ya, terkait dengan lahan Prabowo calon wakil presiden nomor 2 ya, terkait dengan Sandiaga Uno, bahwa menyebutkan tanah Prabowo Subianto itu digunakan oleh ex aktivis gerakan Aceh Merdeka ya. Tapi ini ada juga bantahan ya dari mantan Panglima kami. Iya, saya ada dengar juga, memang juga ada diberitakan ya, bahwa ada argumen dari wakil presiden nomor 2 Prabowo Sandiaga Uno menyebut tanah Prabowo Subianto seluas 120.000 hektar di Aceh Tengah itu digunakan oleh ex aktivis GAM gitu ya. Nah, lanjut beritanya di sini di Aceh 1 ya.
dengan tajuk mantan Panglima Gam wilayah Linge, Fauzan Azima bantah ex Gam pakai tanah Prabowo. Di sini disampaikan oleh mantan Panglima Gam tersebut, Fauzan Azima, beliau membantah pernyataan Sandi. Justru dia menyebut itu adalah tidak benar, itu bohong. Nah, jadi menyeret juga ya, ada karena ini jadi semua pihak seakan-akan jadi kena getahnya, kira-kira gitu ya. Jadi saling membela diri biasa seperti itu ya. Yang pasti argumennya adalah siapapun yang ikut terkena atau berhampiran dengan pernyataan-pernyataan persoalan aset Prabowo di Aceh, ini akhirnya bereaksi mereka melakukan proses konfirmasi. Nah, menarik ya kutipannya bahwa ungkapan oleh Fauzan di dalam berita kita, tidak ada, bohong itu, kata mantan kombatan Gam pengelola tanah. Saya mantan Panglima Gam di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Pasti saya tahu, nah, kata beliau, bahwa lahan Prabowo dimanfaatkan dan dikuasai oleh ex-Gam, itu adalah berita dusta seperti itu. Alasannya karena beliau sendiri adalah seorang pengelola tanah ya di wilayah Benar Meriah dan juga Aceh Tengah. Maka dia merasa pasti tahu benar atau salah tadi. Nah, cuman kalau kita lihat dari pernyataan Pak Sandi ya pasti ada latar belakangnya kenapa beliau bisa menyebut bahwa tanah Prabowo itu yang seluas 1.200 hektar itu digunakan oleh ex Gam ya. Ya, pasti ada latar belakang tersendiri lah. Ada bantahan lagi gitu ya. Ya, saya dengar juga ada namanya komunitas Gam Independen ya. Ini kebetulan kita tidak tulis ya. Yang pasti kalau kita melebar ya, ada Gam-Gam yang mengaku saya di sisi ini, Gam ini lain lagi, ya itu bisa saja. Alasan utamanya kan dia udah nggak bulat, udah menyebar, udah pecah, udah dibubarkan. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bilang saya Gam ini itu, ini hati-hati. Anda sudah paham bagaimana hoax ya, mana berita yang benar, mana yang tidak. Jadi ungkapan saya bahwa kalau Gamnya sudah dibubarkan, lalu ada Gam lagi itu seperti kita bicara tentang apa isi tong sampah ya, masih kita cium baunya, kira-kira gitu. Jadi argumen kita di media ini, suatu fakta peristiwa politik itu menjadi catatan. Orang sudah pinter. Ya. Jadi, ayo, dari sumber mana kita dengan kita itu? Itu catatan. Oke, semoga nggak ada kesalahpahaman lagi lah ke depan dan juga ya hal-hal yang kayak gini kalau bisa memang nggak perlu ada lagi ya. Iya, yang penting aset harus dikuasai negara Nah, seluas-luasnya demi kesejahteraan warga negara. Ya, rakyat jangan untuk segolongan pihak. Apalagi luar binasa namanya itu. Iya. Oke, Bang, kita lanjut ya. Ya benar. Berita lainnya terkait dengan korban tenggelam ya. Nah, Juga ini juga hampir ada sama dengan berita minggu lalu ya, sempat ada berita meninggal di Pantai Siapala ya. Kalau yang ini terjadi di mana nih, Bang? Di Batangkuli ya. Oh, Sukon ya. Sukon, ya. Ini gimana nih ceritanya? Jadi korban berusia 17 tahun, Alvino Rizky. Dalam berita kita dengan judul Saat Mandi dengan Temannya, pelajar asal Matangkuli tenggelam di Sungai Turto. Alvino Rizky ini korban ini ya, berusia baru 17 tahun, masih muda belia ya. Nah, dia almarhum ini seorang pelajar MAN ya, Madrasah Aliyah. Dilaporkan tenggelam saat mandi bersama dua temannya pada Selasa tanggal 19 Februari 2019 sore itu ya. Lalu sampai besok ya, pada Rabu belum ditemukan. Lanjut ya, masih berita yang sama, 2 hari hilang, akhirnya ditemukan. Alvino Rizky ini pelajar kelas 3 MAN tadi ini ditemukan meninggal dunia di hilir Sungai Kerto, tepatnya di Gampung Siren, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara pada Kamis 21 Februari. Nah, Jadi 2 hari. Ya, 2 hari. Berarti kasus seperti ini sepertinya memang menjadi makanan sehari-hari untuk media. Karena memang satu sisi kita melihat bahwa kejadian-kejadian ini memang kejadian tidak bisa dielakkan ya kan, dan walaupun bisa kita bilang sebagai takdir memang, cuman dari kita sendiri, dari kita pribadi sebagai warga negara harus ada antisipasi
harus berhati-hati. Maksudnya gini, setelah kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, seharusnya ada evaluasi dan juga lebih protektif lah terhadap keselamatan diri ya. Ini juga kalau kita lihat 17 itu biasanya sudah mulai agak longgar pengawasan dari orang tua. Iya. Jadi dalam hal ini sangat perlu ya pengawasan dari orang tua. Benar sekali. Selama masih duduk di bangku sekolah harusnya memang harus terus masih sangat dipantau. muda ya. Gitu. Ya masyarakat juga kalau bisa ya memantau juga lokasi-lokasi ya pariwisata atau Iya. sungai atau apa ya. Kalau bisa ada penjaganya gitu ya. Untuk kayak gitu harus ada penjaganya seharusnya. Iya. Ya gampung lah ya, agak gampung gitu ya. Udah gampung atau ya. Iya, karena kalau selama ini kita melihat misalnya di tempat-tempat wisata, yang penjaga itu hanya ada penjaga parkir. Iya. Hanya kakak dia hanya. Gak ada penjaga nyawa gitu ya. Iya, harusnya ada dibentuk semacam itu. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa ini, saya seperti di Syafala kemarin kan, Iya. itu terjadi karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang Tidak jaga. ada yang mengawasi. Nah, sekiranya ada yang menjaga, mungkin akan lebih cepat tertolong, ya kan? Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu masukan juga untuk tempat-tempat wisata, khususnya yang perairan, pantai, sungai, itu harus ada penjaganya. Iya, benar sekali. Kita ingin musibah ini berhenti karena ini kelalaian ya. Beda dengan misalnya alam ya, bencana alam gitu ya, gempa dan lain-lain gitu ya. Ini kita sendiri yang mengundang atau kita sendiri yang cakap kita tidak bertanggung jawab dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita tak tanya kemana pergi ya. Pengawasan ini penting ya. Bagaimanapun komunikasi kepada anak atau keluarga dan saudara kita itu penting. Kemarin juga ada berita tentang di laut ya, ada yang meninggal dan belum ditemukan ya. Nah, pas ini saya belum update gimana hilangnya nelayan ya di laut. Jadi ada komunikasi, manfaatkan komunikasi supaya keluarga bisa menemukan, bisa mengetahui keadaan kita di mana. Berkabarlah gitu ya. Nah, ini sampai 2 hari nggak ketemu gitu ya, luar biasa, ini merisaukan sekali. Gitu. Semoga keluarga diberi ketabahan ya. Baik, setelah peristiwa tenggelamnya seorang pelajar, kita akan melanjutkan dengan peristiwa yang cukup memilukan juga nih Bang Muren. Terjadi lagi. Ini juga kemarin di Sabtu lalu kita juga sempat bahas dengan Bang Mustaqim ya tentang TKI. Iya, di masa babi begitu. Iya, kemarin itu babi sama sembah patung. Kalau sekarang lain lagi ceritanya. Iya. Lebih ke penyiksaan secara fisik. Iya. Kalau yang ini. Nah, ini di mana Bang terjadi? Wah, ini miris sekali ya. Miris sekali kita dengar ini ada beberapa TKI kasus ya. Ada tetap ngomong TKI ini ada beberapa, ada juga yang kita kutip secara nasional dan internasional. Dalam tajuk berita kita direkam saat mandi TKI di Hong Kong ini gugat majikan ganti rugi 190 juta rupiah. Alasannya kenapa korban ini menuntut ganti rugi gitu ya. Seorang tenaga kerja Indonesia TKI ini, Siti Rahayu nama beliau, menggugat perdata mantan majikannya di Hong Kong karena melecehkannya. Nah, dia menyatakan sang majikan rupanya diam-diam merekamnya menggunakan kamera tersembunyi saat dia berada di kamar mandi. Nah, dalam laporannya kepada pengadilan negeri setempat, Rahayu menuduh sang majikan Sin Manju 62 tahun melakukan pelecehan seksual dan melanggar undang-undang diskriminasi seksual di Hong Kong karena telah merekamnya di kamar mandi. Nah, ini peristiwa ini terjadi di rumah susun Sung Kwan O ya, milik Man Yao. Jadi kita mau bicara bahwa soal kasus TKI ini ya, ini kalau kita sebut bagaimana dengan di Aceh ya, banyak sekali TKI asal dari Aceh gitu ya. Harapan kita, ayo kita protek, kita lindungi diri kita, jangan sampai kita terjadi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Jadi kita merujuk kepada Aceh sendiri ya. Kalau tadi kita secara umum bahwa persoalan TKI dimanapun masih menjadi isu besar gitu ya. Berita lanjutannya dengan tajuk 11 TKI asal Aceh terjebak dan dipekerjakan secara paksa di Malaysia. Ini identitasnya. Iya. Ini sebanyak 11 orang TKI asal Aceh terjebak dan dipekerjakan paksa untuk bekerja secara tidak manusiawi di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Kuching, Sarawak, Malaysia. Waduh, ini sedih sekali ya, kita bekerja tapi malah kerja paksa nih, kayak masa zaman
perang ya. Harusnya kan tenaga kerja Iya, tentu harus kerja ada. dibayar. Iya, harusnya seperti itu ya. Nah, ini sampai terjadi warga Aceh bekerja paksa di sana. Di sini aja kan bisa jual mie Aceh atau apa gitu ya. Apa Iya. yang bisa dilakukan di daerah gitu ya, daripada menjadi korban seperti itu. Ya ini juga sempat terbahas kemarin sama Pak Mustaqim, seperti itu juga harapan kita sih seperti itu. Cuman ya lagi-lagi kita melihat perspektif setiap orang kan berbeda-beda ya Bang ya. Mungkin mereka menganggap bahwa rumput tetangga itu memang selalu lebih hijau. Makanya lebih tertarik dan berminat untuk bekerja di luar negeri daripada di tanah sendiri. Benar sekali. Nah, kemudian ada juga nih yang kasus TKI juga, nggak cuma di Hong Kong dan Malaysia, tapi ada juga di mana Bang? Satu lagi di Filipina ya. TKW ya. Filipina, Kerjaan TKW. TKW. Nah, Iya, Bang, ini gimana? Nah, ini judul beritanya, sungguh tragis, nasib TKW ini pulang tidak bernyawa, Masya Allah. Tubuh penuh jahitan, mata dan otak hilang, serta organ dalam lainnya. Waduh, nasib ya, nasib TKW kita ya. Tapi ini sepertinya kita baca dulu ya, supaya lebih jelas ya. Nah, keluarga terkejut, keluarga korban ya, saat mengetahui terdapat jahitan panjang dari dagu hingga perut yang tampak jelas dan sama sekali tidak rapi. Dilansir dari real.com, tenaga kerja wanita asal Filipina ini mulai bekerja di negara Kuwait ya maksud saya. Rupanya ini pekerja Filipina ya. Kita mau bilang bahwa beginilah nasib Kondisi TKW ya di Kuwait. Pada Desember 2016 ini banyak mulai bekerja di tahun 2016. Nah, berangkat dengan sejuta harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya, banyak memang TKW Filipina bahkan dari Indonesia yang sukses dapat gaji tinggi dari majikannya. Namun tak sedikit pula yang mendapat penyiksaan. Tragis sekali ya. Jadi pendapat kita dari beberapa kasus yang memang viral ya soal-soal TKW ini, perusahaan mana yang membawa Anda yang akan menghubung Anda di sana nanti bekerja di luar Indonesia ya. Ini kita bahas tentang Aceh, terutama TKI asal Aceh. Kemana nanti ditempatkan? Bagaimana situasi di sana? Saya ada juga dengar ya bahwa ketidakmampuan TKI di Malaysia untuk menyesuaikan diri. Nah, mungkin persoalan beda bahasa misalnya ya. Ini juga menjadi persoalan yang membuat majikan dengan pembantu, misalnya kalau dia seorang pembantu, jadi saling salah paham seperti itu. Jadi komunikasi. Jadi wajar ya kalau kadang-kadang terjadi kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus kecil maupun besar, karena si calon pekerja tadi yang akan ditempatkan di luar negeri tidak punya skill, termasuk juga skill bahasa misalnya seperti itu, tidak paham bagaimana budaya di sana gitu. Jadi bahkan juga nggak memahami dan tidak menguasai hukum apa yang berlangsung yang akan berlaku di negara dia akan bekerja. Jadi argumennya adalah kalau menjadi seorang pekerja ya seperti apapun nanti bentuk pekerjaan yang akan dilakukan, minimal kita punya dasar-dasar dulu, punya wawasan awal sebelum kita bekerja di tempat tertentu, di negara tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tersangkut kasus hukum, apa yang kita akan lakukan sebagai pekerja di sana? Bagaimana dengan tanggung jawab perusahaan? Sejauh mana perusahaan melindungi kita? Nah, seperti itu. Intinya jangan terpengaruh dengan iming-iming gaji yang besar gitu kan. Ya udah pasti dong, itu kan soal kurs ya. Iya, Tapi lihat lagi gitu, nyawa itu mahal gitu. Ya. Jangan kita seperti jihad ya. Jihad kan ada jalurnya gitu ya, mati tapi ya istilahnya pahlawan pisah ya, pahlawan dipisah kata dipisah soal TKI pekerja luar negeri ya. Tetapi ya nyawa itu mahal, bagaimana kita melindungi? Niat mau bekerja ya pekerjaan yang seperti apa? Jadi harus memenuhi syarat gitu, skillnya harus jelas gitu, sehingga kita tidak menjadi persoalan tersendiri bagi yang merekrut kita, bagi majikan kita gitu. Itu harapannya supaya berita tentang TKI ini kalau bisa sudah selesai lah, udah banyak sekali korban gitu ya, luar biasa ini. Harusnya dampak yang terjadi pada TKI kita ini menjadi kebijakan yang polusinya itu, yang hukumnya itu jelas gitu. Ini ada juga caleg anggota dewan ya DPD yang hari-hari mengurusi TKI pulang kampung, hari-hari mengurusi
kalau kita sebut apa nggak ada pekerjaan lain gitu ya, apa ini memang wilayah kerja beliau gitu ya, kita nggak sebut siapa dewan perwakilan daerahnya ya. Yang pasti persoalan TKI ini ada kementeriannya gitu. Nah, Menteri Tenaga Kerja dong ya, gitu ya. Harus ya. Kemudian ya tentu dunia usaha, dunia jasa gitu ya, ikut juga mengawasi, mengawal bagaimana menyiapkan kita. Ya sedihnya ya Indonesia itu justru lebih banyak mengirim pembantu gitu. Begitu jeleknya ya argumen kita bahwa SDM kita itu cuma pembantu. Kenapa nggak tenaga ahli misalnya situ? Justru sebaliknya ya. Kalau tenaga kerja asing di Indonesia, nah ini lagi-lagi bicara soal asing ya. Waduh, di perusahaan tambang itu dari negara-negara yang gimana gitu. Apa kita nggak punya SDM sendiri gitu? Dan kita nggak pernah nyiksa sampai mereka mati misalnya begitu ya. Ini kok kebalikan gitu. Justru kebalikannya Bang. Iya. Yang pribumi jadi bawahan ya kan. Waduh. Jelek sekali ya nasib kita ini ya. Bagaimana ini Indonesia ini? Sama Aceh dalam hal ini ya. Ayo ya, bagaimana eksekutif, legislatif, yudikatif melindungi pekerja TKI asal Aceh. Ayo sama-sama, ini nasib kita dan tanggung jawab kita bersama. Dan media juga terus-menerus akan menyampaikan fakta-fakta. Iya. Kalau media nggak memberitakan hal ini mungkin tentang persoalan TKI ini akan tenggelam. Bahkan orang nggak akan tahu kalau kajian hadis ya. Baik, Supermoon terjadi pada 21 Januari ini ya, dikabarkan bakal membuat pasang maksimum air laut. Ini 21 Februari maksud saya. Nah, beberapa astronom menyatakan fenomena supermoon akan berdampak pada kondisi pasang air laut. Nah, secara umum efeknya ada ya, ini kata Rukman Nugraha, seorang astronom dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Rukman mengatakan, secara umum efeknya ada ya supermoon ini, namun detailnya pasti bergantung juga pada kondisi pantainya serta tipe pasang surut di pantai tersebut. Baik, jadi tidak disamaratakan ya. Nah, tergantung efeknya itu ya, tergantung tipe pasang surut di pantai tertentu. Ya, kalau di berita juga di sini ada disebutkan ada 5 daerah. Ya. 5 daerah yang diimbau untuk mewaspadai peristiwa itu, yaitu ada di Jakarta, betul, ada di Jawa Barat, juga ada Jawa Tengah, ada pesisir utara Jawa Timur dan Kalimantan Barat, dan Aceh juga nggak ada. Iya. Betul. Tapi nampak juga ya. Tapi nampak juga kita ya. Ini jadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian juga sih sebenarnya. Jelang pukul 6 ya, saya lewat lintasan Ule Karing gitu ya, jalur belakang. Itu memang bulat ya, supermoon ya, tapi ya mungkin ya tidak langsung terpapar kita ya, beda dengan di lokasi yang disebutkan tadi ya. Nah, adanya fenomena supermoon ini diinformasikan oleh BMKG itu rupanya melalui akun Instagram ini ya. Oke, kita lihat sisi tafsir ya. Ini bisa dilihat di linknya. Fenomena supermoon yang memperlihatkan bentuk bulan yang super besar dan seketika menarik perhatian banyak orang di dunia. Hal ini terjadi karena posisi bulan berada cukup dekat dengan bumi, sehingga pancaran cahaya bulan dapat terlihat kasat mata. Cukup terkesan dengan fenomena unik ini dan tak sedikit juga yang mengabadikannya. Itu yang pasti nggak ketinggalan, Pak. Iya, selfie gitu ya. Iya. Banyak juga yang pasang story di WhatsApp ya pas malam itu, foto bulan penuh. Betul sekali. Iya, ya. Nah, terus kalau dari tadi juga ada disebutkan tentang fenomena supermoon ini berdasarkan hadis Nabi, ya kan. Nah, ini ada saya baca di laman aceh1.com bahwa dikutip dari Islam Post ya. Iya. Nah, itu sesungguhnya bagian dari tanda dekatnya hari kiamat adalah bahwa bulan terlihat dalam satu malam seperti untuk 2 malam. Nah, ini dimaksudkan lebih besar dari biasanya. Ini hadis Nabi loh. Iya. Jadi memang sudah Nabi dari sejak dulu memang sudah mewanti-wanti umat manusia bahwa ini merupakan salah satu pertanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Nah, ini ya, tentu menjadi iktibar bagi kita bagaimana fenomena alam ini tidak serta-merta terjadi tanpa seperti tadi saya sampaikan di awal adalah satu kerja Allah Ta'ala ya, kerja Tuhan yang pasti
makna di balik itu seperti tafsir yang dibacakan tadi oleh kita ya. Harapan kita bahwa setiap peristiwa alam yang di luar daya jangkau alam pikir manusia ya, tapi bukan fiksi ya, kita nggak bahas fiksi di sini, tapi bagaimana ketangguhan kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada peristiwa ini mengandung nilai, mengandung akibat, berarti ini harus refleksi. Nah, jadi refleksi, ayo kita sama-sama merefleksikan diri. Apa tanda di balik ini semuanya? Ya, jangan hanya terpesona dengan keindahan Betul. bulannya saja, Ya. gitu ya. Tapi juga harus melihat hikmah dari kejadian Ya, baik. yang terjadi. Gitu. Iya. Oke, jangan asik selfie gitu terus ya. Sampai lupa ini sebenarnya maksud dari kejadian ini apa gitu. Mungkin ini peringatan Keras atau bahkan teguran. mungkin ya, Ya, seperti bisa itu. jadi. Ya. Allahu a'lam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Iya. Baik, nggak terasa ngomongin itu sudah poin terakhir ya yang akan kita bahas hari ini. Iya. Oke. Sekali. Jadi untuk kesimpulan hari ini, untuk sebagai closing statement, Mas. Wah, ini topik-topik kita ini cukup penting, cukup viral juga di media sosial, di netizen ya, karena kita juga menyebarkan berita selain di website aceh1.com, kita share juga di fanpage Facebook Aceh1 Media ya, kita ulang Facebook Aceh1 Media, di situ juga ada banyak komentar gitu. Lalu kita share juga di Instagram kita ya, Media Aceh1, dan juga ada di Twitter gitu ya. Jadi 7 topik inilah yang mengisi laman medsos kita ya selama sepekan ini. Harapan kita tentang yang masih berjalan, yang masih berlanjut seperti kasus Irwandi tadi makin mencapai ujung yang jelas gitu. Lalu tentu ya persoalan kampanye tadi ya, komentar saya harapannya ayo kita ungkapkan satu fakta tapi untuk melihat ke depan. Jangan lihat ke belakang, itu catatannya. Jangan sibuk dengan apa yang sudah di dalam tong sampah, kira-kira gitu ya. Sudah busuk sekali, kita ulang-ulang, habis baterai kita ya. Baik, lalu evaluasi soal keamanan di penjara ya. Soal Iya. tahanan tadi. Nah, di narkoba sendiri kita ada evaluasi juga bahwa di Aceh sudah ada tempat produksi langsung. Waduh, luar biasa ini narkoba ya. Itu di mana, Bang? Waduh, kita nggak bicara itu dulu ya, nanti kita coba ini kan lagi, takut salah kita kan. Iya. Yang pasti Tunggu konfirmasinya lah. luar biasa sekali, narkoba menyerang, sudah ada pabriknya lagi, ini luar biasa nih. Ini perangnya udah perang bukan melawan hawa nafsu ini ya, ini bicara tentang real, merusaknya luar biasa. Generasi kita sudah diambang kehancurannya, sudah hancur bahkan ya. Jadi kita bisa melihat argumen kita bahwa soal narkoba menjadi soal penting dan kami akan terus kawal, kita akan terus beritakan. Mungkin 3 hal itu yang paling akan jadi isu juga ke depannya, pasti akan masih menjadi berita kita. Dan soal pilkada sendiri di Aceh, harapan kita soal kondusifkan ya, min 50 hari lagi saya kira ya, tidak lama lagi ya ini pilkada kita. Apa ini yang sudah disiapkan oleh para caleg ya, capres juga di wilayah. Harapan kita, ayo jangan berargumen yang tidak membangun, jangan bicara hal masa lalu gitu. Ayo kita lihat ke depan gitu, supaya kita bisa belajar dari apa yang Allah sudah buat seperti peristiwa tadi, dan supaya kita berpikir. Nah, peringatan kita kan di situ ya. Apakah kita tidak berpikir? Berulang-ulang disebutkan oleh Allah Ta'ala, berpikir dan berpikir seperti itu. Jadi itu sebagai close kita. Oke, baiklah, insya Allah nanti kita akan jumpa lagi Sabtu depan, dan saya rasa memang akan ada beberapa topik ini akan kita bahas lagi ya, Di. Iya. Terutama tentang pilkada dong ya, karena belum berakhir. Ya masih berlanjut Ya, ya, karena dengan memang kasus- Februari, Maret, April udah Sedikit sangat lah. dekat. Dan tentunya kita akan masih berlanjut juga terkait dengan kasus Gubernur Aceh ya. Oh iya. Ya. Yang akan berlanjut tentunya. Ya, soal pernyataan beliau kita tunggu apakah akan terwujud Iya. atau akan selamanya bungkam. Iya, seperti budaya tadi ya. Oke lah. Oke. Ya, kita tunggu. Insya Allah akan kita bahas Sabtu depan nanti dengan tema-tema lainnya dan Insya Allah. berita-berita yang akan dirangkum oleh si aceh1.com. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Murin atas Sama-sama. kehadirannya. Insya Allah ya, kalau misalnya Sabtu depan dengan Bang Murin lagi, ya kita jumpa lagi, kalau tidak. Benar. Atau ada perwakilan lain begitu Iya. ya. Ya, ya. Biar ada variasi ya. Iya.
Oke, kalau gitu kita mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa menjadi wawasan tambahan bagi pendengar dan juga evaluasi ya bagi pemerintah, yang itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita mempublikasikan hal ini, kita menyiarkan hal ini, tujuannya adalah itu, bukan hanya sekedar untuk didengarkan ataupun disimak, tetapi juga untuk ditindaklanjuti. Benar sekali. Iya. Oke, kalau gitu insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 107,9 Salam FM Radio Geranyu Mandu. Baik, langsung aja kita closing. Ya, langsung kita closing saja di hari ini. Saya Adias Madi bertugas. Ya, saya Fitria Rahmi. Kita pamit undur diri dari ruang siar 107,9 Salam FM di Jalan Syahbura, lantai 2, Gedung Utama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Arani Banda Aceh. Kita pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa ya? Tunggu, betul. pause dulu. Ya udah. Ini karena gelap, maunya ada foto. Jadi karena kan rencana nanti kita posting Iya. temanya kan, kayak kemarin Karena dengan apanya? Bang Safi. Kita di luar. Di luar kita berkali-kali. Oh, enggak. Gimana kita foto? Atau gimana? Sebelumnya ada pernah foto. Anda kemarin. Ya, ini Pak tidak nampak kameranya gitu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Makanya. Kawan saya mana ya? Oh, udah bisa. Udah connect baterai.